Nah, materi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kompas, lalu fungsi-fungsi kompas, jenis kompas, macam dari satu jenis kompas, lalu ada bagian-bagian dari kompas, dan ada cara menggunakan kompas bidik. Oke, langsung saja kita simak materi yang pertama. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan kompas. Sebelum terlampau jauh ke dalam materi ini, ada hal penting yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu pengertian dari kompas. Nah, kompas adalah alat navigasi untuk menetapkan arah mata angin. Prinsip kerjanya berupa panah penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Lalu ada fungsi kompas. Fungsi utama kompas adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah. Juga untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Selanjutnya adalah jenis kompas. Jenis kompas dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kompas analog, yaitu kompas yang umum digunakan dalam kehidupan, termasuk oleh para anggota pramuka. Penggunaan kompas analog secara manual, yaitu dengan menyelaraskan jarum kompas yang terdapat di dalamnya. Jenis yang kedua adalah kompas digital, yaitu kompas yang bekerja secara digital. Jenis ini biasanya disertakan sebagai sistem navigasi dalam dunia robotika atau dalam gadget-gadget elektronik. Materi selanjutnya adalah macam-macam kompas analog. Nah, di sini kompas analog dibedakan menjadi tiga, yaitu kompas lensa, kompas bidik, dan kompas silva. Nah, langsung saja kita bahas terkait dengan kompas lensa. Kompas lensa merupakan kompas yang dilengkapi dengan lensa bikonkave yang berfungsi untuk mempermudah dalam pembacaannya. Umumnya kompas lensa berbentuk sederhana, ringan, dan harganya murah dibandingkan kompas-kompas yang lain. Namun, validitas pengukuran besarnya dari sudut kompas juga kurang akurat. Yang kedua ada kompas bidik atau kompas prisma, yaitu kompas yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada sebuah medan atau bentang alam sebenarnya untuk diproyeksikan ke dalam peta. Nah, jenis kompas ini adalah kompas yang paling sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan alam termasuk dalam kegiatan kepramukaan. Selanjutnya ada kompas silva atau yang biasa disebut juga dengan kompas orientaring. Adalah kompas yang digunakan dalam orientasi atau penghitungan dan pembacaan peta secara langsung. Kompas ini umumnya memiliki badan atau wadah transparan sehingga memudahkan pembacaan terhadap peta yang ditaruh di bawahnya. Oke, selanjutnya adalah bagian-bagian dari kompas bidik. Yang pertama di paling bawah itu ada penggaris berskala. Dan yang di sampingnya ada pengait jempol, itu untuk memasukkan ibu jari ketika sedang membidik. Nah, lalu di sampingnya ada lensa pembesar yang digunakan untuk melihat besar sudut ketika kita membidik, dan ada celah bidik yang digunakan sebagai alat kalibrasi pada kompas, yaitu disamakan dengan jarum kuning yang disejajarkan dengan visir. Nah, lalu ada bezel atau knop putar. Ada lagi sudut kompasnya. Lalu ada jarum kompas yang menunjukkan derajatnya nanti, dan ada kawat bidik atau yang biasa disebut dengan visir.
Nah, sedangkan yang bundar berisikan jarum penunjuk, arah, dan juga skala itu dinamakan dengan dial. Sedangkan di bagian atas yang juga berbentuk bundar ada visirnya itu dinamakan tutup dial. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menggunakan kompas? Cara yang pertama adalah buka tutup kompas, kemudian posisikan tutupnya hingga tegak lurus. Usahakan visir dan jarum kuning sejajar dengan celah visir pada loop. Ini yang dinamakan dengan kalibrasi kompas. Lalu yang kedua, masukkan ruas pertama jempol kanan ke dalam pengait jempol. Ketiga, posisikan telunjuk sejajar dan memegang penutup yang berdiri tegak. Jari-jari lain memegang penutup kompas dan posisi kompas diusahakan harus datar, karena nantinya juga akan mempengaruhi hasil bidikan jika tidak datar. Yang keempat, dekatkan kompas ke depan mata dalam dan posisikan loop sesuai kebutuhan untuk mempermudahkan kita dalam melihat skala. Jadi loopnya harus disesuaikan. Yang kelima, untuk mencari tanda atau titik yang dijadikan patokan dalam membidik, pilihlah benda yang jauh, tetap jelas terlihat, dan benda yang tidak bisa berpindah. Yang keenam adalah hasil bidikan, angkanya bisa dilihat pada kompas yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk. Misalnya, jika pada jarum penunjuk menunjukkan angka 40, maka disebut azimut 40 derajat. Dan back azimutnya adalah 220 derajat, karena untuk rumus back azimut, jika azimutnya kurang dari 180, maka back azimutnya harus ditambahkan dengan 180 sehingga ketemu hasil 220 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat video berikut ini. Oke, kita akan mencoba mempraktekannya ya. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama, posisikan kompas dalam posisi rata ya, rata-rata air seperti ini, flat. Jangan sampai miring, karena akan mempengaruhi putaran kompas ya, jarumnya. Langkah kedua, kita akan mengarahkan target bidik ya ke arah lubang yang ada di sini, dan target kita adalah menara air. Itu dia menara airnya. Caranya dalam posisi kompas rata-rata air, lalu kita intip menara air di sana ya, tuh sini. Kemudian kita perlahan lihat, kita lihat jarum kompas yang ada di sini itu ada di angka berapa melalui lubang kaca pembesar di sini. Lakukan dalam posisi rata-rata air, jangan miring seperti ini. Langkah ketiga adalah tunggu sampai jarum kompas benar-benar berhenti di angka sesuai dengan target yang kita bidik. Langkah keempat, kita perhatikan dengan seksama, lihat pada deret angka yang ada di lingkaran dalam, bukan bagian luar ya. Menunjukkan angka berapa, sesuaikan dengan garis kuning sebagai penanda di sini. Ya, kelihatan ya garis kuningnya. Dan itu adalah titik di mana menara air itu berada dari posisi kita. Dan langkah terakhir, kita tinggal ulangi langkah-langkah pertama tadi sampai terakhir, diulangi agar kita bisa mendapatkan angka yang benar-benar akurat atau sesuai, mengurangi kesalahan dalam mengukur. Nah, berikut ini adalah 3 kesalahan yang paling sering dilakukan ketika kita memakai kompas bidik. Yang pertama adalah
kita terlalu miring atau memposisikan kompas tidak rata-rata air. Dan kesalahan kedua, kita tidak sabar untuk menunggu kompas didik jarum jamnya berhenti. Dan yang terakhir adalah kita salah membaca deret angka yang harusnya kita baca bagian dalamnya, tapi kita baca bagian lingkaran luar.